Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian telepon genggam. Nah, telepon genggam sendiri menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, telepon genggam diartikan sebagai pesawat listrik yang cara kerjanya dengan memanfaatkan kawat agar bisa digunakan untuk berkomunikasi antar dua individu yang saling berjauhan. Kemudian dilihat dari Kamus Administrasi Perkantoran, telepon genggam didefinisikan sebagai suatu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan warta dari pihak satu ke pihak lainnya dalam organisasi sendiri maupun di luar kantor yang jaraknya jauh. Dalam hari ini, telepon merupakan alat yang berfungsi meneruskan suatu suara antar kedua belah pihak. Nah, lalu dilihat dari para ahli, di sini kami mengambil dari Collins Dictionary. Menurut Collins Dictionary, telepon genggam adalah sebuah peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk berbicara dengan orang lain. Telepon memungkinkan komunikasi menggunakan sistem elektrik agar seseorang bisa bercakap-cakap secara langsung dengan orang lainnya meskipun berada di lokasi yang berbeda. Lalu, apa sih kegunaan dari telepon genggam? Nah, untuk kegunaan dari telepon genggam sendiri, yang pertama, telepon genggam berfungsi sebagai melakukan dan menerima panggilan telepon baik antar kota, antar provinsi maupun antar negara. Kemudian yang kedua, mengirim dan menerima pesan singkat. Kita menyebutnya SMS atau short message service. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan komunikasi jarak jauh. Kemudian manfaat yang keempat, sebagai sarana untuk berkomunikasi sekaligus memberikan informasi. Kemudian untuk manfaat yang kelima, memudahkan dalam proses interaksi antar kantor melalui fitur extension. Kemudian yang keenam, memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi agar lebih cepat serta efektif. Kemudian manfaat yang ketujuh, sebagai bentuk implementasi penggunaan teknologi terkini. Kemudian manfaat yang kedelapan, secara tidak langsung, telepon dapat membantu menghemat biaya transportasi karena tidak perlu bertemu ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian manfaat telepon yang terakhir itu bisa digunakan untuk menghubungi beberapa orang sekaligus atau dalam bahasa Inggris kita disebut dengan conference. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari telepon genggam. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu yang pertama, lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, menggunakan telepon genggam juga akan lebih efektif karena pesan yang disampaikan lebih jelas dibandingkan dengan media tulis. Selain itu, pesan yang disampaikan juga lebih efisien dalam hal waktu dan juga biaya yang digunakan. Yang kedua yaitu mempermudah interaksi sosial dan komunikasi. Dalam hal ini, kelebihan telepon genggam yang selanjutnya adalah mempermudah interaksi sosial dan komunikasi. Dengan adanya layanan telepon ini, pastinya mempunyai sejumlah keuntungan bagi penggunanya dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Salah satu contoh keunggulan telepon ialah Anda tidak perlu berjumpa dan tatap muka secara langsung dengan lawan bicara. Apabila hanya sekedar berkomunikasi atau berkirim salam saja, Anda bisa berkomunikasi dengan menggunakan suara melalui telepon genggam. Yang ketiga yaitu tidak butuh banyak biaya dibandingkan dengan cara berkomunikasi melalui surat layanan kantor pos. Penggunaan media telepon genggam memiliki keunggulan yang lebih cepat dan praktis karena tidak perlu menunggu surat atau menunggu surat datang selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Saat ini penggunaan layanan telepon mempunyai harga yang relatif lebih terjangkau dan tidak butuh banyak biaya. Tentu hal ini sangat berbeda dengan penggunaan telepon zaman dahulu yang membutuhkan banyak biaya tambahan berupa pulsa atau tarif lainnya yang cukup merepotkan. Untuk yang keempat, itu dapat digunakan oleh banyak orang. Keunggulan dari telepon yang berikutnya adalah penggunaan yang mudah dan dapat digunakan oleh banyak orang. Hal ini mempunyai arti bahwa layanan telepon bisa diakses dan dapat dijalankan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Yang kelima yaitu dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Seperti yang kita ketahui bahwa layanan telepon bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa terbatas jarak dan wilayah tertutup. Seperti yang telah dijelaskan, baik itu dari luar pulau, luar kota maupun lintas negara, Anda tetap bisa berkomunikasi menggunakan telepon dengan cepat dan mudah. Dan inilah yang menjadi kelebihan dari telepon. Dengan perangkat telepon seluler atau genggam, Anda bisa melakukan interaksi sosial jarak jauh tanpa harus bertemu dengan lawan bicara. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari telepon genggam. Yang pertama itu radiasi yang bisa menghapusnya
Ponsel sendiri memancarkan sinyal radiasi RF atau radio frekuensi dalam tingkat rendah dengan bentuk radiasi elektromagnetik yang bisa diterima dengan cepat oleh jaringan tubuh manusia. Ketika menggunakan perangkat tersebut, akan tetapi setelah sulit menggunakan telepon akan berdampak kurang baik dan bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia seperti sering mengalami pusing, gangguan saraf dan lain-lainnya. Maka dari itu, menggunakan perangkat telepon sesuai dengan tujuan dan sebelum saja. Selanjutnya itu tidak terdapat kontak fisik. Dalam hal ini, ketika orang berjumpa dengan seorang yang tidak saudara, tetangga, teman atau orang lainnya, dipastikan ada beberapa kontak fisik seperti bersalaman, bersinggah atau lainnya. Tapi jika menggunakan telepon genggam, pastikan kontak fisik tersebut pasti tidak ada. Yang ketiga yaitu membutuhkan sinyal yang kuat. Dalam hal ini, bagi pengguna yang tinggal di daerah pedesaan atau tempat pelosok, mungkin sering mengalami kesulitan saat komunikasi dengan telepon. Hal ini dikarenakan untuk melakukan panggilan telepon harus membutuhkan sinyal yang cukup kuat. Kalau sinyal yang lemah mungkin akan membuat komunikasi menjadi tidak lancar dan terputus saat digunakan. Dan yang terakhir yaitu harus sama-sama memiliki perangkat seluler. Dalam hal ini, saat komunikasi menggunakan telepon harus sama-sama memiliki perangkat. Itu hal ini menjadi batasan dalam komunikasi bagi seseorang yang punya ekonomi kurang mampu. Oke, baik, setelah kita mengetahui dari pengertian telepon genggam, penggunaan, kelebihan dan kekurangan, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menggunakan telepon genggam itu sendiri. Saya membawa contoh, misalnya ini telepon genggam. Untuk yang pertama yaitu angkat gagang telepon terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu kita tekan nomor yang akan dituju. Misalnya kita menelpon siapa, teman kita, keluarga kita, atau sahabat kita. Nah itu kita cari tahu nomor teleponnya dan nanti kita ketikkan ke dalam telepon genggam ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu tempelkan gagang telepon ke telinga setelah sampai kita terhubung ke penelepon tadi. Terus yang keempat, tunggu sampai nada itu tersambung. Mungkin begitu ya cara untuk memakai kegunaan telepon genggam itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.